nama saya Rinda Agustina dengan nomor induk mahasiswa 856510465 dari UPBJJ Pekanbaru, Salut, Kandis. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selanjutnya, percobaan arus dan tegangan listrik. Adapun tujuannya yang pertama menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan yang kedua menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang saya sediakan ada 2 penjepit listrik, ada merah dan hitam, lalu bola lampu, 3 buah baterai dan wire secukupnya. Percobaan bahan yang pertama yaitu kertas. Apakah kertas termasuk konduktor atau isolator? Mari kita tes bersama-sama teman-teman. Kita jepit dengan penjepit. Apabila tidak menyala, maka kertas termasuk isolator karena tidak menghantarkan arus listrik. Selanjutnya yaitu sendok perak. Apakah sendok termasuk konduktor atau isolator? Mari kita coba. Kita jepit dengan penjepit merah dan hitam dan hasilnya menyala, berarti sendok termasuk konduktor karena menghantarkan arus listrik. Bahan selanjutnya yaitu kayu. Apakah kayu termasuk konduktor atau isolator? Mari kita jepit dengan penjepit listrik. Maka hasilnya adalah kayu termasuk isolator karena tidak menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, bahan kunci tembaga atau kunci besi apakah mengandung konduktor atau isolator? Ternyata kunci termasuk bahan konduktor karena menghantarkan arus listrik. Bahan selanjutnya yaitu tas plastik. Apakah tas plastik termasuk konduktor atau isolator? Ternyata hasilnya tas plastik adalah isolator karena tidak bisa menghantarkan arus listrik. Lalu selanjutnya ada cincin emas yang mengandung emas. Apakah cincin juga termasuk bahan konduktor atau isolator? Maka hasilnya cincin yang mengandung emas termasuk konduktor karena dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya yaitu bahan air garam. Apakah air garam termasuk konduktor ataukah isolator? Di sini saya menggunakan garam dapur, teman-teman. Dan hasilnya air garam pada praktikum kali ini tidak bisa menghantarkan listrik. Berarti isolator. Selanjutnya, air keran. Apakah air keran termasuk konduktor ataukah isolator? Maka hasilnya teman-teman kita lihat ya. Air keran juga termasuk isolator karena tidak menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, percobaan pada bahan grafit atau mata pensil. Apakah grafit termasuk konduktor atau isolator? Hasilnya, grafit pensil itu termasuk konduktor karena dapat menghasilkan atau menghantarkan arus listrik. Selanjutnya di sini penghapus saya ganti dengan karet gelang. Apakah karet gelang termasuk konduktor atau isolator? Maka hasilnya karet gelang termasuk isolator karena tidak menghantarkan arus listrik. Terima kasih. Hasil pengamatan bahan yang mengandung konduktor yang pertama ada emas, kunci tembaga, sendok perak, dan grafit pensil. Dan bahan yang termasuk isolator atau tidak bisa menghantarkan listrik yaitu karet gelang, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Rangkailah rangkaian seperti berikut. Lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena kutub negatif tidak terhubung ke rangkaian sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Percobaan kedua, rangkailah seperti berikut. Lampu menyala redup. Hal ini terjadi karena tegangan yang digunakan masih kecil sehingga arus listrik yang mengalir juga kecil. Percobaan ketiga, rangkailah seperti rangkaian berikut.
Ketika saklar ditutup, maka lampu menyala lebih terang. Hal ini menunjukkan tegangan yang lebih besar menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Percobaan keempat, rangkailah rangkaian seperti berikut. Ketika saklar tidak ditutup, maka lampu tidak menyala. Tetapi ketika saklar ditutup, hasilnya lampu menyala sangat terang. Hal ini terjadi karena tegangan total semakin besar, maka arus listrik yang mengalir juga semakin besar. Dapat disimpulkan, tegangan listrik mempengaruhi besar arus listrik dalam rangkaian. Semakin besar tegangan, maka arus listrik semakin besar sehingga lampu menyala semakin terang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.